Ya. Rumi selalu mengatakan bahwa love is bridge to anything. Bahwa cinta adalah jembatan untuk menuju apapun. Sehingga ketika kita sebagai manusia yang terus-menerus membangun jembatan kepada apapun dan siapapun, pastikanlah bahwa jembatannya itu adalah cinta. Cinta. Apa makna cinta bagi Chef Citra? Makna cinta. Apa? Ini buat pesan-pesan buat orang-orang yang lagi jomblo gitu. Jangan gitu. Oh iya, nggak jadi. Iya. Gue juga jomblo. Oh, iya. Gimana sih? Gue Ya, juga ulang. jomblo. Jadi nggak jadi nanya itunya. Berarti apa makna cinta gitu? Cinta buat aku itu merupakan sebuah frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang menyembuhkan, frekuensi yang mendamaikan, frekuensi memaafkan. Cinta itu apa ya? Cinta itu indah banget sih. Buat aku tuh basic aku hidup adalah cinta, karena aku lahir dari cinta. Ketika aku diciptakan oleh orang tua aku, harusnya mereka pun berada dalam frekuensi tertinggi, yaitu cinta. Jadi aku lahir dari cinta dong, ya kan? Aku tidak bisa dipisahkan dari cinta. Jadi hidup aku tuh sebenarnya adalah cinta. Untuk belajar mencintai. Jadi ketika aku disakiti, tetap aku harus belajar mencintai. Ketika aku merasa sedih, tetap aku harus belajar mencintai. Jadi eksplorasi hidup aku tuh adalah eksplorasi cinta. Jadi aku hidup ini untuk mengenal cinta sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup aku, ketika aku dikecewakan, aku tetap harus mengutamakan cinta di atas segala-galanya. Nice. Oke. Jadi aku pun akan meninggalkan dunia ini dengan cinta. Karena aku maunya seperti itu. Ketika aku mati dengan cinta. Yes. Jadi bukan apa yang kita bawa setelah mati, tapi apa yang kita tinggalkan, ya. Itulah dalam bentuk yang namanya cinta. Iya, dan ini powerful sekali ya cinta itu. Bahkan karena dia adalah frekuensi tertinggi, bahkan ketika aku tidak ada pun, aku pengen orang-orang tetap bisa merasakan cinta aku. Nah, Mbak Citra udah pernah mengalami the darkness of soul lah katakanlah. Ya, tadi udah cerita tentang perjalanan, ada masa sulit apa dan lain-lain. 2020 ketemu awakening. Benar. Ya. 2020. Nah, sekarang kan 2024, 20 dan seterusnya. Gimana untuk memaintenance supaya kita tetap ada dalam kesadaran utuh gitu? Apa yang perlu dilakukan? Kan kita tahu ada begini ya. Interbalance gitu ya. Pasti ada wave gitu. Gimana seorang Chef Citra untuk tetap bisa still awaken, tetap dalam berkesadaran dan menjaga kesadaran itu gimana? Yang bisa membuat itu bertahan adalah cuma diri kita sendiri sih sebenarnya. Oke. Dengan cara? Dengan cara aku juga sepertinya kalau aku merefleksikan di diri aku, bisa nggak ya aku berpaling ya? Kalau aku sih nggak pernah, I don't think I can ya. Kalau aku sih sepertinya udah nggak akan lagi berpaling gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Nah, dengan cara memaintainnya itu adalah aku banyak menghabiskan waktu dengan diri aku sendiri. Oke. Jadi, nah kompasnya ini harus terus di-maintain dong. Kalau kita selalu on track, sesuai arahnya, sesuai dengan kompas hidup yang kita jalani dan kita sepakati ya. Kita kan harus selalu sepakat nih sama diri kita. Ya, kita nggak akan lari sih. Malah kita akan terus upgrade. Itu harus upgrade hidup kita. Ya kan, harus terus ya kayak misalnya hubungan interrelasi antara manusia aja kan harus terus di-maintain kan. Hubungan dengan diri sendiri pun harus terus di-maintain. Ya kalau enggak ya kalut lah, eksternalnya banyak banget nih masuk nih deng. Kalau kita nggak maintain relasi dan kita nggak invest komunikasi dengan diri sendiri, ya kita kehilangan arah. Jadi ya cara untuk maintain cuma satu, stay on the track dengan diri kamu sendiri. Stay on the track with yourself. Karena kalau kita nggak on the track, ya kita bisa jadi
Mas Hendra, kita bisa menjadi Sinta, bisa menjadi siapa, menjadi orang lain. Jadi kita menjalani hidup kita ini bukan berdasarkan keinginan diri sendiri, tapi lebih ke people pleaser jadinya. Hidup untuk orang lain, gitu loh. Itu karena apa? Karena kita udah nggak on track dengan diri kita. Jadi secara rutin kontrol diri gitu ya. Kontrol diri itu macam-macam ya. On track atau enggak gitu. Macam-macam ya. Bisa dari meditasi, apapun teknisnya, bisa dari sembahyang, ya kan? Caranya berbeda-beda setiap orang gitu. Tapi yang jelas menyapa diri sendiri itu adalah hal yang esensial di semua metode, meditasi, berdoa, apapun itu. Ini keren sih, menyapa diri sendiri. Nice. Jadi itu adalah sesuatu hal yang basic yang perlu kita lakukan from time to time. Mungkin kalau saat tertentu mungkin kita lupa, tapi balik lagi dong yuk ke diri kita, tarik lagi benang merahnya, jiwanya ke dalam diri kita lagi, sambil disapa, udah sesuai belum sih sama tujuan kita waktu itu? Gitu. Evaluasi lah, tetap harus ada evaluasi. Tanpa evaluasi dan tanpa ada sinkronisasi dengan diri kita sendiri, kita akan pasti lost track. Saya rasa apa yang kita ceritain bisa menjadi inspirasi kan? Benar. Siapapun yang nonton gitu, bahwa kita tahu bahwa inspirasi itu dibutuhkan ketika ya ada cerita, orang dengar. Nah, siapa tahu itu jadi suatu enlightenment gitu. Benar. Nah, tabrakan tuh ngebawa ke dalam. First impression ketika before after Citra, before awaken sama after awaken tuh apa sih? Yang ini banget. Yang kerasa banget sama Mbak Citra bahwa after within, ngerti, kesadaran, kayaknya aku menemukan new life deh. New birth gitu, lahir kembali. Reborn. Apa tuh? Kadang orang menjalani hidupnya tuh autopilot aja tanpa tahu sebenarnya apa sih kenapa saya hidup gitu. Jadi memang benar-benar autopilot di kehidupan Matrix ini. Karena Matrix ini kan memang membuat kita terdistraksi terhadap apa sih kemampuan kita sebenarnya gitu loh sebagai manusia. Jadi ketika kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, paham kita harus apa, kayak menyusun sebuah solusi dari permasalahan aja. Kita udah tahu nih arahnya mau kemana. Jadi ya lebih ringan aja sih. Jadi lebih flow gitu ya? Iya. Karena capek kan kalau seandainya hidup itu terus melawan angin gitu kan ya. Mungkin capek orang kan kalau kayak gitu. Nah, yang kita bawa itu tadi itu bebannya sudah terasa ringan gitu loh. Dan aku udah mulai paham gitu. Antara sistem dunia sama sistem kesadaran kita itu dua hal yang berbeda, tapi berada di frekuensi yang sama. Jadi memang keduanya harus jalan. Jadi memang harus diterima sebagai bagian dari skenario hidup kita. Skenario kontrak hidup kita yang udah kita setujui gitu. Jadi ya lebih nyaman sih menjadi diri sendiri, karena banyak banget orang yang nggak tahu. Berarti sempat faking gitu? Sempat nggak jadi diri sendiri gitu? Pastilah, karena sebenarnya bukan faking, tapi kita tuh nggak tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Aku ngerasa lebih nyaman sih dengan hidup aku. Kan selama ini sepertinya kayak minyak sama air gitu ya. Yang tadi Mas bilang acceptance itu tadi, itu juga berlaku dalam penerimaan hidup gitu. Jadi ketika pada saat itu, pada seusia itu, detik itu, banyak hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu dari orang tua, teman, apapun itu ya. Dan yang itu kan kita bawa. Kalau sekarang sih, karena aku tahu, aku yang mengontrol hidup aku, bukan aku yang dikontrol oleh hidup. Jadi aku yang menciptakan hidup aku sendiri, realita aku sendiri. Jadi aku berkuasa penuh terhadap hidup aku. Jadi aku udah santai banget sih sebenarnya. Udah nggak nyimpen remote control happiness di orang lain gitu ya? Enggak. Karena kan kebahagiaan aku ciptain sendiri gitu. Jadi ketika kita bangun pagi, kita tahu tujuan hidup kita tahu kita berada di mana, kita tahu kita harus apa, dan kita mensyukuri setiap tarikan nafas kita. Itu indah banget.
Dan nggak ada simple ya. Nggak ada. Simple. Hidup itu menjadi lebih simple dan tidak ada yang lebih indah dari itu. Karena dunia ini adalah fear based. Ya, semuanya itu selalu didasarkan ketakutan. Bahkan hidup dalam dunia, dalam pemerintahan, semua ditakut-takuti. Tidak bayar pajak. Agama terutama. Aku tadi mau ngomong itu cuma lu yang ngomong. Ya, emang iya. It's always fear based kan. Hukuman, konsekuensi, fear based selalu seperti itu. Itulah yang membuat kita tuh terseparasi dari diri kita sendiri sebenarnya. Bahwa kita tuh sebenarnya nggak perlu seperti itu. Ya kan? Jadi everything is all fear based. Jadi seolah-olah manusia tuh dikontrol oleh fear itu. Jadi kita tidak berkuasa atas hidup kita, ya kan? Maunya kan begitu mereka. Betul. Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Ya supaya dikontrol terus. Iya. Ya Sedangkan kalau kita udah keluar dari matrix itu, pemahaman kita sudah berbeda. Kita yang ngontrol hidup kita sendiri dan itu nyamannya bukan main. Jadi ya itu tadi, aku penuh akan cinta. Aku fulfill, aku content, gitu loh. Dulu yang paling berbeda adalah aku mencari cinta lewat figur eksternal. Jadi nyari keluar. Selalu nyari keluar. Cinta itu mungkin bisa entah apapun itu ya, bisa melalui makan, ya kan, bisa melalui shopping, bisa melalui overlove ke orang, kan bisa aja seperti itu. Tapi sebenarnya cinta itu udah ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi aku kalau nyari keluar prep terus ya. Gitu. Udah cukup, udah penuh. Udah konten ya. Udah konten, bahkan cinta ini mau gue kasih ke siapa gitu. Udah overjoy. Karena rasa syukur itu indah banget sih. Bicara tentang distraksi, menurut Chef Citra, apa sih the biggest matrix, distraksi terbesar yang paling berat untuk kita taking control back gitu? Apa? Secara general apa di aku? Yuk, experience-nya Mbak Citra. Experience aku ya. Jadi ya kita kan memang udah lahir dunia ini atas dasar dan persetujuan yang kita udah pahami. Jebret keluar ke dunia, ya udah ini sekolah kita. Gimana kita lulusnya seperti apa ya tergantung diri kita. Mau ngulang lagi? Terserah. Capek. Ya kan? Gitu. Buat yang nonton nih ya, buat kita pelajar, buat saya juga belajar gitu. Gimana supaya kita bisa waspada terhadap sistem ini? Apa tips and tricksnya Chef Citra supaya kita keep aware gitu? Being aware of being aware gitu misalnya, gimana? Sebenarnya kesadaran itu sendiri pun memang harus di-trigger. Baik mungkin nonton Mas Hendra, siapapun gitu. Memang harus ada triggernya. Kesadarannya itu memang ya harus dijemput lah ya. Jadi ketika kita sudah ingin mau menaikkan level kesadaran kita, menurut pengalaman aku pribadi, semesta itu ntar matchingin frekuensinya sih. Selalu ada. Kita ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan frekuensi kita, bertemu dengan kejadian yang kok bisa begini ya gitu. Ya intinya kalau muridnya siap, gurunya datang aja. Ya kan? Kira-kira seperti itu. The real big matrix itu adalah sistem yang kita jalani sekarang ini. Itu sih, itu emang susah sekali ya. Contoh? Kita masih, sistem yang mereka buat itu kan ada sistem pemerintahan, ada sistem medical farmasi, ada sistem keuangan, ada sistem agama, sistem pendidikan. Semua sistem aja ya? Anggap aja gitu. Kita sistem ada makanan, kita ada di situ gitu. Makanan juga kan, mereka kan engineer itu. Jadi untuk independen dari semua sistem itu memang very very challenging sih. Tapi kalau dibilang, banyak orang yang nanya ke aku, gimana caranya keluar dari sistem? Intinya sebenarnya bukan keluar, tapi adalah sadar bahwa kita itu sedang berada dalam sistem. Meningkatkan kesadarannya aja dan hidup bersama dalam sistem itu. Tanpa harus menjadi bagian dari sistem. Gitu. Tanpa harus menjadi bagian dari mereka gitu. Mandiri. Ngerti kan? Jadi ketika kita sadar, mereka tuh emang harus ada. Supaya dunia ini balance. Kita kan
kembali ke dunia ini, soul kontrak kita jelas, kita paham apa itu soul kontrak kita di dunia ini, dan kita harus melampaui batasan yang mereka buat itu. Nah, justrulah kita di sini ada untuk menembus, untuk keluar, untuk belajar apa yang mereka bikin ini gitu. Jadi kita belajar dari kekacauan yang ada. Jadi kata kuncinya adalah sadar kalau kita lagi ada dalam satu sistem itu gitu. Iya, sadar dalam satu sistem itu, tapi bukan berarti kita against dan kita menjadi gila sendiri. Gitu. Ya karena jangan bikin susah diri kamu sendiri gitu. Karena kalau kita mau bicara sistem, ini kan majority, betul nggak? Ya. Iya kan? Gimana kita mau against majority gitu kan? Betul nggak? Betul. Berarti tadi kata-kata bahwa hidup bersama sistem ini dengan kesadaran gitu kan maksudnya? Iya. Itu akan berbeda dibandingkan dengan melawan sistem ini. Atau tidak sadar terhadap sistem ini. Iya. Yes. Sekarang kita tahu itu ada, tapi apakah kita menjadi bagian dari mereka? Kita tidak perlu menjadi bagian dari mereka. Jadi gini, ketika mereka menciptakan makanan palsu, ya kan, misalnya dengan Monsanto, dengan GMO dan lain-lainnya itu, kan sebenarnya ada pilihan untuk kita tidak memilih itu, gitu. Begitu juga dengan sistem pendidikan yang mereka ciptakan. Sebenarnya itu adalah indoktrinasi kan. Sebenarnya itu adalah sebuah wadah untuk mencuci otak. Iya, dan tidak membuat sebuah passion. Nah, ketika kita didoktrin untuk menjadi seperti robot yang hanya mempunyai pengetahuan terbatas, kita punya opsi untuk belajar di luar sistem itu. Gitu. Jadi kita memang memahami bahwa mereka menciptakan itu untuk memperbudak kita, tapi kita tidak perlu memperbudak diri kita sendiri. Jadi kita memiliki kemampuan penuh untuk belajar, untuk mengembangkan diri sendiri, untuk memiliki kesadaran, untuk kembali ke fitrah kita. Nah, pertanyaan kedua, di antara 100 pertanyaan, masih banyak pertanyaannya. Makna zina dalam perspektif kesadaran tuh apa, Mas? Ya, balik lagi ya. Yang kita tahu kan zina itu kaitannya sama berhubungan gitu ya. Atau ya balik lagi lah berhubungan di luar nikah. Ya itu udah jelas lah gitu. Tetapi kata konteks kalau kita mau agak lebih dalam, sebetulnya zina itu adalah sesuatu yang merugikan sih. Based on feeling gitu misalnya. Contoh aja ya. Sesimpel bahwa saya nyebelin terhadap istri saya, quote and quote, ya itu udah zina sih sebenarnya. Karena saya tidak mengerti gitu. Makanya luas banget sih pemahaman ini. Jadi bukan masalah hanya konteksnya berhubungan, even bahkan dalam berhubungan dalam yang sah gitu ya, tidak meminta persetujuan misalnya, nggak nanya dulu, nggak ada matching bahwa ya misalnya lagi mood atau tidak gitu misalnya. Itu kan sesuatu hal yang penting dikomunikasikan lah gitu intinya. Intinya adalah zina itu keluar dari hasil dari kemufakatan bersama yang dimana kata sederhananya adalah tidak terjadi win-win solution gitu. Itu sih. Jadi bukan berarti zina itu melakukan sesuatu yang tidak sah gitu. Iya, tidak sah itu kan kata kuncinya sebetulnya outputnya merugikan kan sebenarnya. Gitu. Tapi tidak hanya terletak di wilayah itu aja sih sebenarnya gitu. Berarti di luar dari konteks agama juga bisa? Ya, itu kan terminologi ya. Terminologi. Ya maksudnya merugikan, terus tidak menempatkan di tempat yang tepat gitu. Ya sebetulnya itu adalah tidak dalam kondisi yang proper lah gitu kira-kira.